lagi sahabat maestro. Kali ini kita akan membawakan sebuah judul, yaitu rumah subsidi dulu, real estate kemudian. Kenapa saya mengambil tema ini? Tidak lain adalah untuk mengingatkan sahabat-sahabat sekalian bahwa ada salah satu ketentuan yang mesti kita perhatikan, bahwa pada saat kita membeli rumah subsidi, maka yang terjadi ada salah satu syarat yang memang harus dipenuhi, yaitu apa? Belum pernah memiliki rumah. Nah, kenapa saya lebih menyarankan sahabat maestro untuk memilih rumah subsidi dulu? Pertama, dari sisi kemampuan kita, sahabat. Pertama, rumah subsidi harga cuma 160 jutaan, mesti kita manfaatkan sebagai sebuah investasi. Ke depan harga pasti akan melambung, akan terus bergerak sesuai perkembangan sebuah kota. Itu yang pertama. Yang kedua, menyangkut income dari sahabat maestro. Pada saat awal-awal kita masih usia 20-an sekian atau sebelum 30 tahun, kita bekerja, salary kita pasti masih di angka yang belum terlalu tinggi. Kita masih harus membagi dengan berbagai macam keperluan, budget untuk ini, untuk itu, dan lain sebagainya. Kadang kita perlu kendaraan, kita harus kredit, mungkin sepeda motor atau yang lainnya. Kemudian dibagi dengan operasional kita bekerja. Nah, ini memerlukan satu perhatian tersendiri, di mana budget-budget tertentu harus kita bagi. Oke sahabat maestro, untuk rumah subsidi kita cuma membutuhkan kurang lebih 1 jutaan untuk angsuran setiap bulannya. Apabila kita ber-KPR, tentunya ini masih sangat ringan. Itu yang pertama. Kedua, dari sisi DP-nya ini terjangkau, masih di bawah 10 jutaan, atau kurang lebih kita katakan 10 jutaan. Kemudian selanjutnya, kita masih memiliki hunian yang layak dengan 2 kamar. Nah, tentunya ini mesti kita pertimbangkan, sahabat maestro. Kenapa saya menyarankan sahabat-sahabat semuanya untuk ini diambil dulu? Karena apa? Ketika sahabat-sahabat sekalian sudah memiliki unit rumah yang lain, maka kesempatan untuk bisa memiliki rumah subsidi itu sudah tidak akan lagi didapatkan. Karena salah satu syarat dari pembelian rumah subsidi adalah kita belum memiliki rumah. Artinya ini adalah harus menjadi rumah unit pertama. Oke sahabat, kembali lagi saya menyampaikan kepada sahabat semuanya bahwa kesempatan dan peluang ini mesti kita ambil dulu. Toh untuk 5 tahun ke depan dengan salary yang lebih baik dan lain sebagainya, kita bisa kemudian mengambil atau memutuskan untuk membeli kembali rumah yang lebih bagus, tipe komersil, ataukah mungkin bahkan kita dapat loncatan jabatan atau salary yang bagus dalam kurun waktu 5-10 tahun ke depan. Ya, itu pilihan kita, bisa ke komersil ataukah ke unit rumah yang tipikal real estate. Sahabat semuanya, sahabat maestro, ini adalah satu peluang yang mesti kita ambil untuk yang pertama, dan ini tidak akan didapat untuk kesempatan kedua.
kita cermati setiap tahun rumah subsidi pun bergerak naik. Artinya seandainya pun kita sudah memiliki tingkat kemapanan secara finansial ataupun ekonomi, why not kita bisa membeli yang lain. Tetapi rumah subsidi ini sebagai sebuah investasi, harganya terus naik, sehingga tidak akan pernah ada mengalami sebuah kerugian. Sahabat Maestro, oke, apa saja sih yang perlu kita siapkan? Kembali lagi saya ulang, di session yang lalu kita telah sampaikan bahwa pertama usia meski 21 tahun. Usia dewasa perbankan itu dianggap usia dewasa adalah 21 tahun. Yang kedua, bankable, kita mesti tidak boleh blacklist. Kemudian satu hal lagi, kita sebetulnya bisa menghitung seberapa sih kemungkinan kita bisa disetujui oleh bank. Sederhana rumusnya, kalau kita itu masih punya spare budget 30% yang free dari total gaji kita sebesar nilai angsuran, maka pastilah kita akan disetujui apabila syarat-syarat dan ketentuan lain juga sesuai. Saya buat ilustrasi perhitungannya. Jika sahabat semuanya mempunyai gaji 4 juta, kita hitung 30% dari 4 juta berapa? Kurang lebih 1, sekian. Artinya apa? Jika angsuran cuma 1 juta, maka kita punya space budget yang memungkinkan untuk bisa membayar angsuran rumah subsidi. Artinya kita layak. Oke sahabat, kemudian selanjutnya pasti kita harus punya KTP. Jika sudah menikah pasti KTP istri, kemudian akte nikah atau surat nikah, kemudian kartu keluarga, dan kemudian rekening minimal 3 bulan terakhir, surat keterangan bekerja, slip gaji, surat keterangan belum memiliki rumah, dan selanjutnya. Atau jika sahabat-sahabat itu adalah seorang wirausaha tetapi belum memiliki SIUP ataupun TDP, maka solusinya mudah, tinggal membuat surat keterangan usaha dari kelurahan atau dari desa. Ini saja yang diperlukan untuk menjadikan syarat kita ber-KPR. Sahabat Maestro, rasanya cukup simpel, cukup mudah, cukup ringan, makanya manfaatkan kesempatan pertama untuk memiliki rumah, untuk ambil rumah subsidi. Sekian, sahabat Maestro, semangat pagi. Yeah.